Semangat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi matematika tentang pecahan. Kita akan melanjutkan tentang bentuk pecahan bagian yang kedua. Siapkan dulu buku paket matematikamu dan juga buku tulis matematika untuk mencatat materi penting hari ini. Sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan ke pecahan desimal dan pecahan persen. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Pecahan yang nilai penyebutnya adalah 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kamu juga bisa memperhatikan pada buku paket matematikamu pada halaman 25 sampai halaman 28. Ibu meminta Meli membeli gula pasir 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Mari kita membantu Meli mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, cara yang pertama. Langkah pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. 0,5 angka di belakang komanya ada 1, yaitu angka 5. Langkah kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. 0 dan koma pada angka 0,5 ini dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Ketiga, tetapkan angka pada langkah kedua tadi menjadi pembilang. Angka 5 tadi berarti menjadi pembilangnya. Kemudian langkah keempat, tentukan penyebutnya. Apabila satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10, dua angka di belakang koma, penyebutnya 100, dan jika 3 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 1000. Kita ulang lagi supaya anak-anak lebih paham. Tadi ada pecahan 0,5. Karena 0 dan komanya dihilangkan, maka sisanya hanya ada angka 5. Angka 5 ini kita tetapkan sebagai pembilangnya. Karena pembilang itu di atas, jadi kita menjadikan angka 5 ini di atasnya. Kemudian, berapakah penyebutnya? Karena 0,5 tadi terdapat satu angka di belakang koma, jadi kita menetapkan 10 sebagai penyebutnya. Apabila 0,5 ini terdapat dua angka di belakang koma, 0,55. Nah, kita bisa menuliskan 55 per 100 karena terdapat dua angka di belakang koma. 5 per 10 ini bisa kita sederhanakan. Caranya dengan 5 dibagi 5, 10 dibagi 5. Hasilnya adalah 1 per 2. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, cara yang kedua. Kita bisa menggunakan tabel desimal pada buku paket matematikamu halaman 26. Tadi kita sudah menentukan pecahan desimal 0,5. Nah, anak-anak perhatikan dulu tabel ini. Ada 1000, 100, 10, 1, 1/10, 1/100, dan 1/1000. Karena 0,5 tadi merupakan satu angka di belakang koma, jadi ini sama dengan 1/10. Jadi kita tuliskan angka 5-nya pada kolom 1/10. 5 kali 1/10 sama dengan 5/10. 5/10 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 karena pembilang dan penyebutnya dibagi 5. Mari kita coba kembali mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa menggunakan tabel desimal. Yang pertama yaitu 0,15. 0,15 ini karena terdapat pada
dua angka di belakang koma, jadi nolnya kita tulis pada 1 atau satuan, kemudian 1 kita tulis pada 1/10-nya, dan 5 kita tulis pada kolom 1/100-nya. Jadi 0,15 ini apabila dituliskan pada pecahan biasa menjadi 15/100. Kita juga bisa membacanya dengan 0,15 atau 15/100. Yang kedua, 1,25. Angka 1 kita letakkan pada satuan, angka 2 kita letakkan pada 1/10, dan angka 5 kita letakkan pada 1/100. 1,25 ini apabila diubah ke pecahan biasa menjadi 125/100 karena terdapat dua angka di belakang koma. 0,225 kita masukkan nolnya pada kolom satuan, 2 tuliskan pada 1/10, 2 lagi dituliskan pada 1/100, dan 5 dituliskan pada 1/1000. Karena terdapat 3 angka di belakang koma, maka 0,225 ini diubah ke pecahan biasa menjadi 225/1000. Tadi anak-anak sudah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sekarang kebalikannya, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ingat terlebih dahulu ya, bahwa satu angka di belakang koma berarti per 10, dua angka di belakang koma per 100, tiga angka di belakang koma per 1000, 4 angka di belakang koma per 10.000. Jadi kita sesuaikan jumlah nolnya dengan jumlah angka di belakang komanya. Perhatikan contoh berikut ini. 5/100 apabila kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,05. Mengapa? Karena per 100 tadi merupakan dua angka di belakang koma. Apabila kita menjadikan angka 5 menjadi dua angka di belakang koma, maka kita akan menuliskan 0,05. Berikut ini merupakan cara lengkap mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang pertama, temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut, menghasilkan kelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kita ambil contoh 3/4. Kita menjadikan 4 ini menjadi kelipatan 10 terlebih dahulu. Karena 4 dijadikan 10 itu tidak bisa ya, maka kita akan mengubah 4 ini menjadi 100 dengan cara dikalikan 25. Apabila penyebutnya sudah dikalikan 25, maka pembilangnya juga ikut dikalikan 25. Maka 3 kali 25 sama dengan 75, 4 kali 25 sama dengan 100. Kalikan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kemudian yang ketiga, pembilang diberi tanda desimal atau koma sesuai dengan banyak angka nolnya. Jika terdapat dua angka 0, maka pembilangnya digeser ke kiri sejauh 2 angka. Tadi 3/4 tadi sudah dijadikan per 100. Jadi 75-nya ini kita geser sejauh 2 angka menjadi 0,75. Tuliskan angka nolnya sebelum komanya ya. Jadi 3/4 sama dengan 0,75. Bentuk pecahan selanjutnya adalah pecahan persen. Pecahan persen adalah pecahan 1/100. Pecahan yang dilambangkan dengan tanda persen seperti ini. Anak-anak bisa memperhatikannya juga pada buku paket matematikamu halaman 28 sampai 29. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat diskon di sebuah toko sepatu. Diskonnya adalah 70%. 70% ini merupakan pecahan persen atau pecahan per 100. 70% apabila kita tuliskan menjadi pecahan biasa, maka menjadi 70
per 100 karena pecahan persen tadi merupakan pecahan per 100. Kita sederhanakan 70 per 100 tadi menjadi 7 per 10 karena 70 dibagi 10 sama dengan 7, 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10. Pecahan persen menjadi pecahan biasa dan desimal. Tadi 70 per 100 disederhanakan menjadi 7 per 10. Kita jadikan pecahan desimalnya. Karena per 10 merupakan satu angka di belakang koma, jadi kita menuliskan 0,7. 7 menjadi satu angka di belakang koma. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen dan desimal. Contoh yang pertama, 2 per 10 kita jadikan penyebutnya per 100 terlebih dahulu. 10 kalikan 10, maka hasilnya akan menjadi 100. Karena penyebutnya sudah dikalikan 10, berarti pembilangnya juga harus dikalikan 10. 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi 20 per 100 ini diubah menjadi persen menjadi 20%. 20% ini kita ubah menjadi desimal. Karena per 100 tadi merupakan dua angka di belakang koma, maka 20 ini kita geser ke dua angka di belakang koma. Jadi 0,20 atau kita sederhanakan menjadi 0,2. Contoh yang kedua, 17 per 25. Kita jadikan penyebutnya menjadi 100 terlebih dahulu. 25 dikalikan 4 maka hasilnya akan 100. 17 kita kalikan 4 juga, karena pembilang dan penyebut harus dikalikan angka yang sama. 17 kali 4 sama dengan 68. 68 per 100 diubah menjadi pecahan persen menjadi 68%. Karena per 100 merupakan dua angka di belakang koma, maka 68 ini digeser dua angka di belakang koma menjadi 0,68. Setelah kita belajar tentang pecahan desimal dan pecahan persen, mari kita mencoba 4 soal pada buku paket matematikamu halaman 29. Sebelum anak-anak mengerjakannya sendiri, mari kita kerjakan bersama terlebih dahulu supaya anak-anak bisa lebih paham sebelum mengerjakannya sendiri. Dari yang nomor 1, ubahlah pecahan campuran berikut ke dalam bentuk pecahan biasa. Anak-anak masih ingat ya cara yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya? Kita mengubah pecahan campuran berikut ini menjadi pecahan yang biasa. Kita ambil contoh yang A. 6 1 per 12. Caranya adalah 12 dikalikan 6, kemudian ditambah 1. 6 kali 12 sama dengan 72 ditambah 1 hasilnya 73. Jadi 73 per 12. Sekarang anak-anak coba mengerjakan untuk yang B dan C sendiri ya. Soal kedua, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk desimal. Kita ambil contoh soal 2B. 65 per 30. Kita jadikan pecahannya ini kelipatan 10 atau 100 atau 1000. Karena 30 ini yang mendekati adalah 10, maka kita jadikan 30 ini menjadi 10. Caranya adalah dibagi 3. Apabila penyebutnya sudah dibagi 3, maka pembilangnya juga ikut dibagi 3. 65 dibagi 3 hasilnya adalah 21,6 per 30 dibagi 3 hasilnya adalah 10. Karena 21,6 tadi sudah satu angka di belakang koma, karena per 10 jadi ditambah satu angka di belakang koma lagi menjadi 2,16. Sekarang anak-anak coba mengerjakan untuk soal A, C, dan D sendiri. Soal yang ketiga, ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk persen. Kita ambil contoh soal 3C. 8 per 25.
Pecahan persen tadi merupakan pecahan per 100. Jadi kita mengubah penyebutnya menjadi per 100 terlebih dahulu. 25 kita bisa ubah menjadi 100 apabila dikalikan 4. Apabila penyebutnya sudah dikalikan 4, maka pembilangnya juga dikalikan 4. 8 kali 4 sama dengan 32. 25 kali 4 hasilnya 100. Jadi 32 per 100. Karena sudah 1/100, maka 32 ini tinggal ditambahkan tanda persen menjadi 32%. Sekarang anak-anak coba mengubah pecahan A, B, dan D. Soal nomor 4. Ubahlah bentuk persen berikut ke dalam bentuk desimal. Kita ambil contoh untuk soal 4D. 12,5% sama dengan 12,5 per 100. Karena per 100 tadi merupakan dua angka di belakang koma, 12,5 sudah satu angka di belakang koma, jadi kita geser kembali dua angka di belakang koma lagi, menjadi 0,125. Menjadi 3 angka di belakang koma, karena tadi sebelumnya sudah satu angka di belakang koma. Sekarang anak-anak coba mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal untuk nomor 4A, B, dan C. Setelah mengerjakan, ayo mencoba halaman 29 pada buku tulis matematikamu. Sekarang anak-anak menyalin jawabanmu pada Google Form yang dibagikan oleh guru kelasmu masing-masing. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga anak-anak bisa semakin memahami tentang bentuk-bentuk pecahan. Dari yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir pecahan persen. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu.